Nah, kira-kira apa sih Bang potensinya ya? Kan sekarang Twitter sahamnya sudah dibeli Elon Musk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar Dogecoin nih teman-teman ya. Karena beberapa hari yang lalu ya ada salah satu subscriber Didi yang merequest Bang bahas Doge. Oke, nah kira-kira ada apa aja sih news seputar Dogecoin teman-teman? Nanti bakal Didi bahas di video ini ya. Jadi pastikan kalian tuh tonton sampai habis. Oke. Namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi so. Nah oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di wagernews.guru teman-teman. Oke, jadi pada tanggal 25 April kemarin teman-teman, di mana Dewan Twitter tuh serius mulai mempertimbangkan tawaran Elon Musk ya yang akan membeli saham dari Twitter teman-teman. Nah katanya kesepakatan dapat diselesaikan pada minggu ini teman-teman. Nah alhasil teman-teman, kesepakatan Elon Musk membeli saham Twitter ini berhasil ya, yang disetujui oleh pendiri Twitter teman-teman ya, yang akan menjual sahamnya ke Elon Musk teman-teman. Nah, karena hal tersebut teman-teman, Dogecoin itu sempat melonjak lebih dari 20% ya setelah Twitter menyetujui kesepakatan pembelian si Elon Musk teman-teman. Oke. Nah, oke, sempat sebelumnya teman-teman ya, si Elon Musk itu sempat membeli saham Twitter sebesar 9,2% teman-teman ya, dan ini sudah pernah dibahas di video Didi sebelumnya teman-teman ya. Oke. Dan sempat Elon Musk juga diangkat sebagai dewan direksi di Twitternya teman-teman. Nah, ketika Elon Musk ini membeli saham 9,2% waktu awal-awal dulu teman-teman ya, si Elon Musk itu mengajukan rekomendasi kepada perusahaan Twitter nih teman-teman mengenai metode pembayaran yang memfasilitasi berlangganan Twitter Blue itu memakai koin meme Dogecoin teman-teman ya. Oke, jadi sebelumnya teman-teman, kenapa Elon Musk itu mengajukan hal tersebut teman-teman, karena ada seorang warga Argentina katanya teman yang mengeluhkan pembayaran Twitter Blue teman-teman ya sebesar $3 teman-teman. Namun Elon Musk itu menjawabnya dengan bijak ya, dan itu sudah dibahas di video di sebelumnya teman-teman ya. Oke, nah lalu apa sih Twitter Blue ini ya? Twitter Blue itu di sini dijelaskan ya adalah fasilitas berlangganan bulanan yang dirilis pada bulan Juni tahun sebelumnya teman-teman. Dan saat ini aktif di Selandia Baru, Australia, Kanada, dan Amerika Serikat teman-teman ya. Jadi Twitter Blue ini adalah sebuah layanan premium ya teman-teman, yang memungkinkan pengguna Twitter itu dapat menggunakan beberapa fasilitas khusus nih, seperti undo the tweet teman-teman, atau bisa membatalkan tweet teman-teman. Oke. Dan mungkin kedepannya Twitter Blue ini akan dikembangkan lagi teman-teman ya. Makanya si Elon Musk ini waktu awal-awal dulu ya, setelah membeli saham Dogecoin 9,2% ya, Elon Musk itu menyarankan bahwa untuk pembayaran Twitter Blue bisa memakai Dogecoin teman-teman. Namun rekomendasi atau saran dari Elon Musk ini ditolak oleh pihak Twitter teman-teman ya. Nah setelah itu makanya Elon Musk itu menawarkan untuk membeli semua saham Twitter teman. Dan alhasil pembelian saham itu diterima oleh pihak Twitter dan menyebabkan Dogecoin itu melonjak 20% kemarin itu teman-teman ya. Meskipun harga saat ini turun lagi nih teman-teman. Nah, kira-kira berapa sih pengguna Twitter teman-teman di seluruh dunia ya? Jadi di sini dikutip dari Databox ya, teman-teman. Pengguna Twitter Indonesia masuk daftar terbanyak di dunia, urutan berapa sih ya Indonesia ini ya? Ini jumlah pengguna Twitter terbanyak per Januari 2022, teman-teman. Di mana posisi pertama itu ya pengguna terbanyak Twitter yaitu diraih oleh Amerika ya, yang kedua Jepang, ketiga India, keempat Brasil, dan Indonesia itu nomor 5 ya. Keenam ada Britania Raya, Turki, Arab Saudi, Meksiko, dan Thailand ya, yang terkecil ya untuk pengguna Twitter saat ini teman-teman. Dan di sini detailnya ya teman-teman ya, untuk Amerika itu 76,9 juta pengguna teman-teman, dan Jepang itu 58 juta pengguna. Dan India, Brasil itu sekitar 23 sampai 19 juta pengguna Twitter teman. Dan sedangkan Indonesia yang memiliki pengguna Twitter itu sejumlah 18,4 juta pengguna teman. Sedangkan Turki 16 juta. Dan di Meksiko mencapai 13 juta. Dan terakhir Thailand itu mencapai 11 juta pengguna teman. Oke. Nah, jadi kalau dilihat dari sini teman-teman ya, banyak sekali pengguna Twitter ini teman-teman. Dan Indonesia itu menduduki peringkat 5 teman-teman. Oke. Nah, kira-kira apa sih Bang potensinya ya? Kan sekarang Twitter sahamnya sudah dibeli Elon Musk teman-teman. Oke, jadi kita ketahui teman-teman ya, memang Elon Musk itu dari dulu itu mensupport penuh si
Dogecoin teman-teman ya. Dan kemarin juga teman-teman ya, Elon Musk itu sempat mengumumkan bahwa Dogecoin itu bisa untuk memberi merchandise di perusahaan Tesla teman-teman ya. Oke. Dan gak hanya itu teman-teman ya, si Elon Musk juga bahkan menambahkan pada Twitternya teman-teman, bilang ya bahwa dia itu tidak akan menjual aset digitalnya ya, dan dia itu memiliki 3 aset teman-teman ya, seperti BTC, ETH, dan Dogecoin teman-teman ya. Jadi Dogecoin itu termasuk aset kepemilikan digital dari Elon Musk teman-teman ya. Makanya si Elon Musk itu disebut Doge Father teman-teman ya, karena dia itu sudah membuat harga Dogecoin itu naik ratusan kali lipat teman-teman ya. Nah mungkin kalau kemarin si Elon Musk itu hanya memegang saham kecil ya 9,2%, dan saat ini sudah Twitter dibeli oleh Elon Musk teman. Kemungkinan teman-teman ya, untuk rekomendasi atau pendapat Elon Musk yang sempat ditolak oleh pihak Twitter yang akan menggunakan Dogecoin sebagai fasilitas berlangganan Twitter Blue teman-teman ya, kemungkinan besar akan diterapkan oleh Elon Musk teman-teman ya, karena waktu itu Elon Musk hanya memegang 9,2% saham dan mengajukan rekomendasi, dan itu ditolak teman oleh pihak Twitter. Nah saat ini Elon Musk memiliki Twitter, nah jadi ada kemungkinan si Dogecoin akan dibuat untuk metode pembayaran fasilitas berlangganan Twitter Blue teman-teman ya. Namun ini menurut pandangan Didi teman-teman ya, dan kalian tuh juga wajib do your riset kalian masing-masing mengenai hal ini teman-teman. Oke. Nah, dan tentunya teman-teman ya, ketika nantinya benar si Doge ini bisa dijadikan fasilitas berlangganan Twitter Blue, teman-teman melihat tadi teman-teman banyak sekali pengguna Twitter di dunia ini ya, terutama di Amerika, bahkan Indonesia sendiri itu nomor 5 ya, dengan memiliki pengguna aktif 18 juta pengguna teman-teman. Hal ini juga akan sangat mendorong banget harga si Dogecoin ya teman-teman ya, ketika nantinya si Dogecoin itu dipakai beneran oleh Elon Musk untuk pembayaran berlangganan di Twitter Blue teman-teman. Oke. Nah oke, dan terakhir di sini teman-teman ya, dikutip dari Wager News teman-teman, di mana transaksi Dogecoin ini terjadi tanpa akses internet. Wow. Ya. Jadi transaksi Dogecoin tanpa akses internet cuy. Oke, di sini dijelaskan ya, dalam perkembangan baru untuk masa depan konektivitas global ya, pengembangan Dogecoin menyelesaikan transaksi Doge tanpa menggunakan internet cuy. Wow ya. Transaksi yang berlangsung pada 22 April teman-teman adalah yang pertama dari jenisnya yang dilakukan oleh koin meme dan dilakukan melalui protokol yang baru dikembangkan yang dikenal sebagai Radio Doge teman. Nah oke, jadi perkembangan baru mengenai Dogecoin ini teman-teman ya, dia itu sudah menyelesaikan transaksi Doge tanpa menggunakan internet teman-teman, dan itu berlangsung pada 22 April lalu teman-teman. Dan ini adalah yang pertama dari jenis transaksi yang dilakukan oleh koin meme Dogecoin teman-teman ya. Dan protokol yang baru ini dikembangkan dikenal sebagai Radio Doge katanya teman ya, dengan dia itu mengembangkan transaksi Doge tanpa menggunakan internet cuy. Wow. Nah ternyata teman ya, Radio Doge ini ya dilakukan teman-teman dengan bantuan jaringan satelit Starlink nih teman. Jadi Starlink itu satelit dari Elon Musk teman-teman ya. Oke, jadi melihat dari sini aja teman, Elon Musk tuh bener-bener kedepannya akan mensupport penuh Dogecoin teman-teman ya. Entah mau dijadikan pembayaran Twitter Blue atau bahkan yang lainnya kedepannya, kita juga nggak tahu teman, karena memang Elon Musk itu dikenal dengan Doge Father teman ya. Dan project dari Radio Doge ini teman, atau mengirim Doge tanpa melalui akses internet teman, ini dilakukan dengan bantuan satelit global Starlink ya, milik Elon Musk, dan ini diungkapkan oleh salah satu pengembang platform ya yang bernama Michilumin teman-teman. Oke, dan menurut penjelasannya Michilumin di sini teman ya, katanya itu tonggak sejarah ini membuktikan bahwa Dogecoin sekarang dapat diakses oleh semua orang, termasuk mereka yang tidak memiliki akses ke internet teman-teman. Oke, dan kali ini ya dengan terciptanya Radio Dogecoin teman-teman ya, dia itu sepertinya itu membuat sebuah project lagi teman-teman, dengan tujuan itu untuk agar semua orang ya bisa mengakses Dogecoin itu tanpa harus memiliki akses internet teman-teman. Wow, ini terobosan yang cukup menarik ya teman bagi Dogecoin teman-teman ya. Oke. Nah, tentunya dengan terciptanya Radio Dogecoin ini ya, yang bisa bertransaksi Dogecoin tanpa akses internet pun teman-teman bisa bertransaksi. Ini tentunya menjadi suatu hal yang sangat bahagia buat para Doge Army teman-teman ya. Dan dengan selesainya transaksi
ini teman-teman ya, Dogecoin itu menjadi aset digital terbaru yang dikirim tanpa akses internet cuy. Nah, namun di sini teman-teman ya, sebelumnya itu platform lain telah menggunakan teknik seperti jaringan mesh ya, peralatan radio amatir dan antena portable untuk menyelesaikan transaksi Bitcoin tanpa akses internet. Jadi sebelum Doge melakukan hal tersebut teman-teman ya, ada beberapa percobaan juga platform lain teman-teman ya, yang dia itu menggunakan teknik seperti jaringan mesh, yang diantaranya itu menggunakan antena portable juga ya untuk menyelesaikan transaksi Bitcoin tanpa akses internet teman-teman. Jadi Doge itu bukan yang pertama teman-teman ya. Dengan saat ini ya, Dogecoin itu menjadi aset digital terbaru yang bisa dikirim tanpa akses internet teman-teman. Wow, dengan bantuan jaringan satelit Starlink punya si Elon Musk teman-teman. Oke. Nah, namun yang perlu kita ketahui teman-teman ya, jadi awal-awal dulu Dogecoin diciptakan itu teman-teman, Dogecoin itu kata pendirinya ya hanya sebagai koin lelucon saja teman-teman ya. Oke, jadi nggak lebih dari itu teman-teman. Diumumkan nih bahwa pasokan maksimum Dogecoin itu sebesar 100 miliar koin sebenarnya teman-teman. Dan sejak itu juga pendiri telah memutuskan untuk menghilangkan angka maksimal tersebut teman-teman. Dan hal ini memungkinkan jumlah Dogecoin itu menjadi tak terbatas teman-teman. Dan ia juga memperkirakan ya, Dogecoin itu bertambah sekitar 5,20 miliar koin setiap tahunnya teman-teman, karena suplainya memang tak terbatas teman. Oke, jadi ini menjadi pertimbangan juga teman-teman ya, ketika kalian itu ingin berinvestasi di Dogecoin ya, karena memang suplai Dogecoin itu tak terbatas teman-teman. Nah, apakah Dogecoin itu nantinya bisa melebihi $1 teman-teman ya? Bisa saja teman-teman ya, ketika Elon Musk nanti memberikan kegunaan-kegunaan baru untuk Dogecoin ya. Salah satunya misalkan terjadi Dogecoin itu menjadi alat pembayaran sebagai langganan Twitter Blue. Mungkin kedepannya ada lagi, kita juga nggak tahu teman-teman, karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia cryptocurrency teman-teman. Nah, dan mengenai suplai dari Dogecoin yang tidak terbatas teman-teman, kalian itu juga harus mempertimbangkan hal tersebut teman-teman ya, sebelum kalian tuh berinvestasi teman di Dogecoin teman-teman ya. Namun kuatnya Dogecoin itu dia itu didukung oleh si Kang Elon teman-teman. Oke, jadi bagaimana nih menurut kalian mengenai updatean Dogecoin saat ini teman-teman? Apakah setelah kepemilikan Elon Musk menguasai Twitter ini teman-teman ya, harga Dogecoin akan melejit di tahun-tahun yang akan datang teman-teman? Dan apakah proyek radio Doge ini juga akan bisa menyokong harga Dogecoin ke depannya dengan transaksi tanpa internet teman-teman? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Namun tetap di sini tuh ada disclaimer on teman-teman, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman-teman. Jadi bijaklah kalian dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe teman-teman. Karena sekali lagi subscribe itu gratis, dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.